Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Astuti, NIM 2051103 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang terhormat, Umi Ana Mariati sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Umi Ana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pembahasan tentang hakikat kemampuan Muslim untuk dapat dibina, dikembangkan, dan dibimbing sehingga menjadi manusia yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Oleh karena rumitnya memaknai filsafat sehingga perlu sebuah penyederhanaan. Adanya tipologi dalam semua aspek pemikiran berimplikasi pada penyederhanaan terhadap berbagai persoalan yang kompleks. Sebuah wacana yang seharusnya berkembang dan meluas akan dipahami secara sederhana setelah dilakukan tipologi. Hal itu tentunya tidak terkecuali terhadap tipologi wacana filsafat pendidikan Islam di Indonesia. Pengembangan kurikulum saat ini tidak lepas dari ide-ide yang dikembangkan melalui filsafat pendidikan seperti esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan lain sebagainya. Manfaat dari mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam, tentunya setiap ilmu sudah pasti memiliki fungsi dan kegunaan, termasuk juga filsafat pendidikan. Para ahli di bidang ini telah banyak meneliti secara teoritis mengenai kegunaan filsafat pendidikan. Umar Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani misalnya mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan. Di samping itu juga, filsafat pendidikan dapat menolong tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi serta meningkatkan mutu penyelesaian masalah pendidikan, peningkatan tindakan dan keputusan, termasuk rancangan-rancangan pendidikan mereka. Selain itu, filsafat pendidikan juga berguna untuk memperbaiki peningkatan pelaksanaan pendidikan serta kaidah dan cara mereka mengajar yang mencakup penilaian, membimbing, dan penyuluhan. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk memberikan penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Penilaian pendidikan dianggap persoalan perlu bagi setiap pengajaran yang baik. Penilaian pendidikan meliputi segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, institusi secara umum untuk mendidik angkatan baru dan warga negara dan segala yang berkaitan dengan itu. Yang ketiga, yaitu filsafat pendidikan akan menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, dan politik di negara kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.